Assalamualaikum, halo sobat, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Yaps, apa kabar kalian? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga dilimpahkan rezeki tentunya. Oke, langsung saja. Seperti biasa, pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu Google Kamera Android tentunya yang terupdate buat teman-teman semua ya. Jadi Google Kamera yang kita akan bahas kali ini adalah dari developer Parrot ya, dimana Parrot ini terkenal dengan Gcam-nya yang stabil dan banyak digemari dan paling banyak dicari oleh para pecinta Gcam. Oke, sebelum kita melakukan review, mentester dan melihat hasil performa dari Gcam Parrot yang terbaru saat ini, alangkah baiknya teman-teman agar mendukung channel ini dulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga mengaktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap channel ini mengupload video yang terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pertamanya ya teman-teman. Oke, kalau kalian sudah mengaktifkannya, kita langsung saja pada pembahasan Google Kamera Androidnya. Ini dia ya teman-teman untuk info dari Google Kamera dari developer Parrotnya, yaitu 73020 versi 2. Jadi ini masih kelanjutan versi yang kemarin yang kita bahas beberapa hari yang lalu, yaitu versi 1.1 ya dari Parrot 043. Nah, untuk lebih jelas dari update kali ini dari developer Parrot, teman-teman bisa baca-baca di deskripsi ya, saya sudah sertakan untuk infonya. Dan apabila teman-teman ingin mencoba Google Kamera dari Parrot yang terbaru saat ini yang kita bahas, device yang kalian gunakan harus berandroidkan 9 ya teman-teman, dan juga teraktifkan yang namanya kamera 2 API agar Gcam-nya bisa berjalan dengan maksimal tentunya. Nah, untuk bahannya nanti saya akan sematkan linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya mentesternya menggunakan handphone Realme XT ya teman. Ini dia untuk handphonenya yang berandroidkan Qi ya seperti biasa. Sebelumnya saya sudah install untuk Gcam-nya ya. Oke, kita kembali dulu pada halaman berandanya ya teman-teman. Saya kasih lihat dulu, ini dia. Untuk tampilannya sama seperti yang kita bahas kemarin, tidak ada bedanya, ciri khas dari Google Kamera 7. Opsinya juga sama. Tentunya di mode foto malam juga sudah support untuk mode astrofotografi ya teman-teman. Oke, itu dia untuk tampilan atau UI dari Google Kamera Parrot versi P2 yang terbaru saat ini. Oke, sebelum kita melakukan tester dan mereview untuk performa Gcam ini, kita di sini akan masuk dulu pada penginstalan awal untuk Gcam-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu, apabila teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam atau saat menginstal Gcam-nya malah settingnya kurang bagus apa gimana ya, itu karena terbentur dengan data Gcam yang lama atau dengan based on Google Kamera developer lain ya teman-teman. Teman-teman bisa menghapus untuk Google Kamera yang lamanya. Oke, di sini kalian hapus dulu, jangan langsung di uninstall ya, kalian hapus dulu untuk datanya di penyimpanan memori untuk diinfo aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Buka. Nah, untuk data cache-nya teman-teman bisa hapus, lalu hapus data ya pada aplikasi Google Kameranya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru teman-teman bisa uninstall untuk Gcam versi lamanya atau dengan based on Google yang sama ya. Ini bertujuan agar data setting yang lama tidak terpengaruh dengan Gcam yang kalian install nanti ya teman-teman, atau istilahnya bentrok lah. Oke, kalau sudah kalian hapus secara benar dari data sampai uninstall, untuk menginstalnya pastinya teman-teman sudah mendownload untuk bahan file Gcam-nya. Ini dia yang saya tunjuk ini, saya sudah download. Namanya yaitu MGC73020 Parrot P2 dengan ZIP 60 MB ya teman-teman. Oke, untuk menginstalnya seperti biasa kalian klik untuk file APK-nya. Ada notif, dilanjutkan kalian klik install. Jadi di sini kalian tunggu ya sampai proses penginstalannya selesai ya teman-teman. Oke. Kita tunggu sama-sama. Oke, tampaknya sudah terinstall. Kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman bisa langsung buka aja untuk Google Kameranya. Seperti biasa semuanya harus diizinkan ya teman-teman. Nah, ini dia untuk tampilan awalnya setelah proses penginstalannya. Jadi pastinya sudah bisa digunakan ya untuk Google Kameranya kalau view findernya atau layar readingnya sudah terbuka. Sekarang kita coba lihat-lihat di bagian setting apa-apa aja yang teman-teman bisa atur. Oke, nah di perlu akses jangan ganggu ini teman-teman bisa buka ya.
Oke, ini dia. Selanjutnya di bagian kamera Google Parrotnya, teman-teman bisa buka lagi. Lalu untuk izinkan mode jangan ganggu, kalian bisa aktifkan ya. Ini bertujuan agar kita saat melakukan merekam video atau rekod video tidak terganggu dengan notifikasi dan hal semacamnya yang mengganggu ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian aktifkan, kita cek di bagian pengaturan lanjutan. Untuk kontrol HDR plusnya sudah aktif ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita lihat-lihat lagi. Oke, nah di bagian nonaktif zoom di dalam mode portrait ini teman-teman bisa aktifkan ya, agar saat kita menggunakan mode portrait tidak ngezoom ya teman-teman. Dan untuk gunakan DCI juga bisa diaktifkan. Lanjut di bagian bawah sini ada banyak pengaturan ya, HDR plus, enhanced frame yang bisa maksimal sampai 25 frame ya teman-teman. Ada max exposure otomatis, astrofotografi, dan ini adalah lipacer ya, atau pengaturan perpustakaan yang kalian biasa aktifkan. Di sini kalian bisa mengatur untuk ketajaman dari gambarnya. Ada pengurangan noise warna, pengurangan kebisingan luminance, kejenuhan, DHS, dan ISO ya teman-teman. Kalian bisa atur di sini ya, di perpustakaan atau lipacer. Oke, selanjutnya untuk di bagian video sudah support untuk 4K resolusinya. Stabilisasi video juga bisa diaktifkan. Ini adalah bagian bitrate-nya ya teman, bisa kalian pilih sesuai selera. Oke, stabilisasi juga bisa diaktifkan. Oke, cukup. Nah, itu dia tadi untuk pengaturan yang teman-teman bisa atur sendiri ya, kalau kurang puas dengan pengaturan default atau pengaturan bawaan dari Google Camera Parrot versi 2. Selanjutnya kita langsung tester aja ya, untuk di fiturnya dari mode foto malam sampai ke bagian time lapse. Oke, langsung saja. Di sini saya mentesternya di outdoor ya. Ini adalah bagian kamera yang pertama saya tester. Oke, ini dia untuk hasilnya, cakep. Masih di bagian kamera ya teman. Oke, mantap sekali, stabil ya, bisa digunakan. Selanjutnya di bagian kamera masih. Ini dia untuk hasilnya, wow mantap ya teman-teman. Lanjut sekarang di mode portrait ya teman. Oke, ini dia ya teman-teman untuk hasilnya, mantap sekali. Ketajaman warnanya tidak berlebihan ya. Sekarang di mode portrait juga, wow, kadar blurnya juga di mode portrait tidak berlebihan. Oke, ini dia juga untuk hasil di mode portrait, mantap. Sekarang di mode foto malam, wow, ini mantap sekali ya teman, menggunakan RMXT, noise-nya juga minim. Lanjut, ini adalah astrofotografi di mode night shake mas ya. Kita tunggu untuk hasilnya. Untuk waktu time penangkapan cahaya dan penyempurnaan gambarnya saya percepat ya teman-teman. Ini waktunya 5 menit. Oke, dan ini dia untuk hasilnya, wow, bintangnya kelihatan jelas ya teman. Lanjut, sekarang kita ke bagian kamera, di bagian kamera depan ya. Oke, kamera depan stabil. Selanjutnya di bagian video sampai ke 30 fps ya teman-teman. Tentunya sudah support 4K, cukup. Video aman, berjalan dengan baik. Bagian panorama sekarang, panorama juga sama, stabil. Sekarang di bagian photospheres, modenya lengkap. Langsung kita tester. Oke, cukup. Sekarang kita checklist saja ya teman-teman. Saya atur dulu. Oke, di bagian photosphere aman ya, berjalan dengan baik dan stabil. Lanjut, sekarang di bagian gerak lambat, kita langsung record, cukup. Dan slow motion juga aman, berjalan dengan baik. Terakhir yaitu bagian time lapse, kita coba record. Dan ternyata di bagian time lapse ini di RMXT terjadi masalah ya teman, yaitu FC force close saat kita menggunakan bagian time lapse. Saya akan coba lagi. Oke, kita coba lagi ya. Kita record. Ternyata hasilnya sama, belum fix ya untuk di RMXT. Untuk
untuk Google Camera Parrot P2 yang terbaru saat ini. Nah, itu dia tadi untuk hasil tester di setiap bagian fiturnya ya teman, dengan menggunakan handphone Realme XC. Nah, sebagai info saja untuk pengguna handphone Xiaomi Note 5 Pro ya teman, ini dia untuk handphonenya. Sebelumnya saya sudah install untuk Google Camera Parrot P2 nya, ini dia punya. Jadi untuk gcam-nya bisa digunakan dengan baik ya teman-teman. Ini dia bagian kameranya, bagian kamera depan juga sama, stabil dan berjalan dengan baik. Saya coba di mode portrait. Oke, itu dia untuk hasilnya ya teman. Seperti biasa untuk kendalanya di bagian video ya, agak delay untuk hasilnya di Xiaomi Note 5 Pro. Oke, itu dia tadi untuk hasil lebih jelas dan performa dari Gcam Parrot versi 4.1.2 dengan background Google yang digunakan yaitu 73020 yang terbaru saat ini. Untuk di Realme XT dan Xiaomi Note 5 Pro, Gcam ini recommended ya untuk digunakan selain hasilnya bagus dan Gcam-nya juga berjalan dengan baik di beberapa fiturnya. Nah, untuk di pengguna handphone lain, teman-teman bisa coba sendiri ya, karena beda device, beda lensa, beda spek, tentunya beda kestabilan dan performa dari Gcam yang kita bahas kali ini. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Kalau ada kesalahan di videonya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.